Udah nih? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Habib Dancing. Sekarang lo bisa pesen hoodie no debat. Semua akan lucu pada waktunya. 200.000 aja harganya dan hanya 100 pieces dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Maret PO-nya. Kalau mau pesan silakan lihat link di deskripsi. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah baik, Cing. Alhamdulillah. Apa kabar, Cing? Baik juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Alhamdulillah, Iya. amin. Nanya kabar sekarang udah bukan sekedar basa-basi lagi, nggak kayak dulu sebelum zaman corona ya, kayak. Iya, Apa sekarang kabar? serius kita Sekarang nanya. serius ya. Karena kalau dia bilang apa kabar, baik, waduh, Aduh, iya. ngeri sekarang. Agak ngeri ya. Iya. Langsung kita kayaknya kudu jaga jarak. Iya. Tapi mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan kita sehat selalu. Ya. Minggu lalu kita udah membahas surat yang ayatnya pendek, tiga dan pendek-pendek, Al-Kautsar. Al-Kautsar. Dan pembahasannya tetap aja sejam. Panjang. Iya, tetap aja sejam. Kali ini kita akan membahas tentang surat Wal Asri. Saya nyebutnya Wal Asri. Tapi nama suratnya sendiri apa aja sih? Suratnya sebenarnya namanya itu satu, yaitu Al-Asr. Hanya Al-Asr. Hanya Al-Asr. Karena ada beberapa surat yang namanya beda-beda. Namanya banyak. Ya. Nah, kalau ini Al-Asr dan kita biasanya nyebutnya Wal Asri. Wal Asri. Ya. Wal Asri biar gampang lah ya. Karena kita biasanya kan nyebutnya ayat pertamanya atau kata pertamanya di setiap surat. Nah, ini surat Al-Asr. Iya. Waktu saya kecil-kecil dulu, ini surat yang selalu dibaca kalau sebelum pulang sekolah, Bib. Udah kenapa? Di Jakarta mungkin ya. Kebiasaannya tuh setiap mau pulang sekolah, kita baca surat Wal Asri. Bahkan STM Bunda Kandung baca Wal Asri. Itu STM non muslim? Enggak. Oh enggak. Kenapa emang? Kalau non muslim masa baca Wal Asri? Lah makanya. Iya. Kenapa Bunda Kandung ini? STM itu kan terkenal dengan berangas dulu. Apalagi STM Bunda Kandung. BK, waduh udah. Soalnya yang bunda-bunda tuh biasanya kan Iya sebelah. benar, iya. Kan? Tapi ini kandung. Iya. Oh iya. Ya, ini kandung. Iya. Iya. Tapi walaupun di Bunda Kandung sekolah suruh bayar loh, Bib. Ya apalagi Bunda angkat ya. Oh iya. Apalagi Bunda tiri. Iya. Tapi STM Bunda Kandung ini dulu itu konotasinya itu selalu tawuran. Wah, anak BK Bunda Kandung. Padahal setiap mau pulang dibaca Wal Asri. Iya. Itu yang disebut STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Iya. Mudah-mudahan sekarang dengan beralihnya waktu, STM sekarang udah nggak ada tawuran. Adanya? Karena sekarang sekolahnya online. Palingan di Twitter tawuran. Tawurannya tinggal nge-mute. Nge-mute aja, iya. Kayak yang tuh pernah ada yang viral tuh, Jing. Jadi di kelompok guru dan murid tuh, sekarang kan ada grup WhatsApp-nya biasanya. Nah, sama satu muridnya yang tengil, ini anak SD kayaknya masih. Gurunya dikeluarin. Di-kick. Iya. Terus dia bilang setelah di-kick, meresahkan. Oh, anjay. Meresahkan karena banyak PR segala macam. Dia bikin meresahkan. Iya. Banyak ujaran kebencian. Iya. Setelah itu dia yang di-kick dari dua tempat. Iya. Dari sekolah dan dari kakak, kartu keluarga. Kartu keluarga aja sekalian dia. Tapi Bunda Kandung sekarang udah ngetop banget dengan prestasi-prestasinya, Bib. Mungkin karena Wal Asrinya ini dijalankan dengan benar. Iya. Iya. Kita kalau gitu mentadaburi Bunda Kandung aja kayaknya. Dari tadi Bunda Kandung nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, iya. Tapi efek dari Wal Asri ini memang besar katanya kalau kita jalankan dengan benar. Benar. Nah, sebenarnya apa sih inti dari surat Al-Asr ini, Bib? Iya, sebenarnya surat Al-Asr ini dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa seandainya manusia ini betul-betul merenungkan dari surat Al-Asr ini, maka cukup petunjuk-petunjuk bagi dia dan selesai urusan-urusan dia semuanya. Ini 3 ayat, ini password kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Seandainya 3 ini direnungkan, selesai udah. Kata Imam Syafi'i ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Imam Syafi'i yang bilang kalau ini direnungkan, selesai semua urusan kita. Sedemikian dalamnya arti atau inti dari Al-Asr ini ya. Dan Cing Abdel kan minggu lalu udah sentil soal ini kan. Iya. Pernah dengar ternyata itu dari
Imam Syafi'i yang saya dengar dari orang lain di YouTube juga kalau nggak salah. Ya, orang itu dengar dari orang lain. Iya. Terus sampai ke Imam Syafi'i. Iya. Dan kalau diterus-terusin Imam Syafi'i ke atasnya juga akan bersanad ke Rasul. Ke Rasul. Nah, itu yang disebut sanad. Sanad. Jadi segala sesuatu dalam agama itu bedanya ilmu agama dan ilmu umum itu, ilmu agama harus ada sanadnya. Artinya sanad itu ketersambungan sumbernya langsung dari Rasul, yang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu umum kan udah secara kognitif ketika dia valid udah selesai. Kalau ini nggak cukup valid, dia sumbernya harus dari Allah dan Rasulnya. Karena agama ini bukan soal valid gak valid. Validitasnya agama ini kan bukan masuk akal, enggak. Kita pernah bahas waktu itu, ada aspek-aspek dari agama ini yang ta'abudi, yang walaupun nggak masuk akal, kalau sumbernya dari Allah ya udah gitu. Jangan lu tanya gitu, kenapa subuh 2 rakaat padahal masih ngantuk tuh. Kenapa maghrib 3 rakaat? Nggak usah nanya-nanya, itu sumbernya dari Allah. Karena itu seorang Rasul itu harus maksum. Maksum itu terbebas dari segala bentuk kesalahan, apalagi kejahatan, sekedar kebohongan pun terbebas. Karena kalau pernah berbohong, akhirnya kita bingung nih, jangan-jangan ada yang bohong, hadis bohong. Makanya Rasul itu maksum, terbebas dari dosa, untuk menjamin sehingga kita akhirnya beriman kepada dia. Apa yang dikatakan sami'an wa ta'atan, kita menyimaknya dan kemudian taat kepada apa yang disampaikannya. Karena sudah pasti jaminan mutu, nggak akan bohong. Iya, itu kalau ilmu harus ada sanadnya ke Rasul. Kalau yang keturunan itu apa? Nasab ya? Nasab. Jadi ada sanad, ada nasab. Yang baik adalah orang yang punya nasab disambungkan juga sanadnya. Nah, orang yang tidak punya sambungan nasab, jangan khawatir, karena ketika sanadnya bersambung, maka dia juga adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Artinya dia keturunan ideologisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting kata Quran itu adalah ideologis, yang disebut dengan ketakwaan. Bukan nasab, bukan apa-apa, bukan harta, bukan jabatan, apalagi cuma AdSense, bukan. Yang utama adalah ketakwaan. Emang ada yang nasabnya tersambung ke Rasul tapi sanadnya tidak tersambung ke Rasul? Ya, kalau sanad itu kan soal keilmuan. Kita belajar nggak? Kalau yang nggak belajar ya ada banyak yang dia punya nasab bersambung kepada Rasul, tapi misalnya secara keilmuan agama dia nggak belajar ilmu agama, jadi musisi misalnya, jadi yang lain-lain, dia nggak belajar ilmu agama sehingga nggak punya sanad keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Sanad musiknya mungkin dia bersambung ke Bang Haji Rhoma Irama atau Iwan Fals, kita nggak tahu. Sanadnya ke situ ya. Soal musik memang itu. Sanadnya ke soneta, dari soneta ke Rhoma Irama. Ada kan yang sanadnya ke sonekat. Bukan ke soneta, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Sebelumnya kita harus asbabun nuzul. Enggak, bukan asbabun nuzulnya. Bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Pasti kalau ini? Iya, kalau ini bukan pasti. Sebagian besar ulama hampir sepakat bahwa ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Mekah. Saat periode Mekah. Iya. Ada alasan-alasannya atau dari struktur suratnya juga ini kelihatan kan, ini berbicara tentang aspek dasar dari agama. Menurut ulama inti dari surat ini adalah berbicara tentang waktu. Bagaimana kita mencari efektivitas dan keberkahan dalam waktu. Orang Islam itu bukan hanya efektif waktunya, tapi harus berkah. Berkah itu aspek yang mungkin tidak bisa dikalkulasi, tapi dia nyata. Misalnya saya tuh sering menyontohkan gini, Jeng. Ibu saya itu nyuci pakai tangan, nanak nasi pakai tungku. Kemudian nyetrika pakai arang yang dipanasi. Tapi sehari semua pekerjaan selesai. Nah, sedangkan wanita masa gini tentu tidak termasuk istri saya. Iya, pasti. Karena istri saya nonton. Kalau nggak nonton termasuk ya. Nggak terkeluar. Terkeluar istri saya. Tidak termasuk berarti. Sehari itu ngerjakan 2 aja sudah pol. 2 pekerjaan, artinya misalnya nyuci dan yang nyetrika itu sudah pol.
Nggak bisa kerjain yang lain, nggak ada Nggak waktunya. bisa. Iya, padahal nggak ada waktunya. Padahal jumlah waktu dari dulu sampai sekarang sama. 24 jam segitu-segitu aja. Yeah. Dan sekarang dibantu dengan mesin cuci, setrikaan juga sudah canggih. Yeah. Nah, tapi kemanfaatannya tidak sebesar, sedahsyat orang-orang di zaman dulu. Yeah. Saya misalnya, Imam Ghazali itu mengarang puluhan jilid kitab. Yeah. Bahkan ada ulama yang mengarang ratusan jilid kitab. Ibnu Sina mengarang puluhan kitab. Saya nulis satu artikel aja atau satu buku itu bisa berbulan-bulan gitu. Padahal saya sudah dibantu Google, dibantu Wikipedia, dibantu segala website, kemudian dibantu laptop. Kalau ulama zaman dahulu diantaranya yang memberhentikan dia nulis itu bukan idenya, tapi lilinnya. Ketika lilinnya sudah habis, dia berhenti menulis. Tapi itu pun berpuluh-puluh kitab. Jilid, kitab. Nah itu soal, makanya waktu dalam Islam itu bukan hanya efektivitas, tapi kemanfaatannya. Dia bermanfaat besar nggak? Khususnya bagi orang yang ada di sekitar kita. Ketika dia bermanfaat, itulah waktu yang berkah. Yang berkah. Nah itu dalilnya jelas di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang bisik-bisik ke Nabi. Nabi, nanti setelah ini perang capek, pulang ke rumah saya. Saya sediain makanan, tapi cuma buat segelintir, 20 sahabat. Nabi pilih. Kemudian Nabi suruh sahabatnya umumin. Ratusan sahabat tuh ikut ke rumah dia. Ya ampun, padahal cuma nyembelih 1 domba. Iya, cukup untuk 20 aja. 20 aja. Akhirnya ditutup makanannya, kata Nabi tutup dan terus ambil aja. Dan ternyata ada terus. Nah ini analogi tentang keberkahan. Sedikit tapi manfaatnya besar. Ada yang punya banyak, bahkan nggak cukup dia rasakan. Ada orang yang sudah punya mobil banyak, dia merasa masih kurang. Korupsi lah jadinya. Masih korupsi. Iya. Jadi itu problemnya adalah pada dalam diri. Dia tidak punya ilmu keberkahan itu, sehingga dia terus haus. Semakin minum dia seperti minum air laut gitu. Semakin haus dia. Nah problemnya itu di hati. Karena itu kata Mahatma Gandhi kan, dunia ini sebenarnya cukup bagi orang yang merasa cukup, tapi tidak cukup bagi orang yang terus ngasih makan keinginannya, bukan kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan cukup dunia ini, tapi kalau untuk memenuhi keinginan nggak cukup. Untuk hidup cukup, untuk gaya hidup nggak cukup. Ya itu dia tuh, emang banyak gaya bikin jadi sulit lah. Makanya saya juga punya prinsip sekarang dalam bekerja. Saya tuh bekerja saya akan terima kalau waktunya pas. Kalau waktunya pas. Time is money. Jadi waktunya pas gitu. Mudah-mudahan berkah juga gitu. Iya. Kalau saya mah urusan ini biasa aja ya. Nggak penting. Nggak penting. Yang penting mahal. Dan banyak dan berkah. Berkah. Insya Allah. Amin. Tapi banyak tidak ada hubungannya dengan berkah. Sedikit tidak menjamin bahwa tidak berkah. Ukuran berkah tidak pada kuantitas, tapi pada kualitas. Iya. Paling enak dapat banyak dan berkah. Enak tuh, udah banyak berkah lagi. Pengennya sih begitu. Banyak gitu ya. Udahlah berapa aja, yang penting gue banyak gitu dan berkah. Oke, sekarang kita mulai ke... Ini juga surat terpendek. Dari segi jumlah ayatnya sama dengan surat Al-Kautsar, 3 ayat doang. Tapi dari jumlah kata dan hurufnya lebih banyak. Karena di ayat ketiga cukup panjang ini ya. Di ayat ketiga. Ini cukup panjang. Di ayat pertama ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Nah, wal asri. Di sini demi masa, wal asr. Artinya benar, demi masa apa? Tafsirannya. Dalam penafsiran para ulama, asr itu demi waktu atau demi masa, demi zaman, terserah apa bahasanya. Intinya adalah demi waktu. Yang berbeda adalah waktunya ini waktu apa? Menurut para ulama. Sebagian besar ulama menyebut ini waktu secara umum. Sebagian ulama yang lain menyebutkan yang dimaksud waktu ini asar itu satu akar kata dengan asar. Asar waktu sholat. Waktu sholat asar itu dari jam 3:30 sampai menjelang maghrib. Jadi itu menurut sebagian ulama itu. Sebagian ulama yang lain menyebutkan asar itu adalah waktu sejak Nabi diutus ke muka bumi ini. Itu artinya asar.
Sampai nanti sampai akhir hayat. Ini kan zamannya Nabi Muhammad. Ya. Okay. Walaupun sebenarnya seluruh waktu ini adalah waktunya Nabi Muhammad, karena laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena engkau Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan segala sesuatu ini. Jadi waktu ini bahkan sebelum waktu yang sifatnya duniawi sekarang ini, itu dari sebelum itu yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad, dan kita diciptakan karena Nabi Muhammad. Sehingga tidak akan mulia kalau orang tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kita bahas di penafsiran surat Al-Kautsar. Ya. Nah, jadi waktu akhirnya, makanya mayoritas ulama menyebutnya wal asri ini demi masa, demi waktu secara umum. Pokoknya semua waktu itu wal asr, demi waktu. Dan masuk ke ayat kedua. Ya, enggak. Sebelumnya ini juga ayat ini menyindir. Mengapa Allah bersumpah? Wawunya itu waw qasam namanya. Waw qasam. Waw qasam. Waw sumpah. Ya. Misalnya wallahi. Ya. Itu wawunya waw qasam. Ba qasam itu billahi. Sumpah demi Allah. Nah, di sini Allah bersumpah demi waktu. Mengapa? Karena di antara tradisi orang jahiliyah itu adalah mereka punya hitung-hitungan tentang waktu yang kemudian dibagi-bagi. Ini waktu sial, ini waktu baik. Oke. Nah, dengan sumpah atas nama waktu secara umum, Allah mau menyindir mereka, mau mengkritik mereka bahwa gak ada itu waktu sial, waktu baik itu gak ada. Semua waktu itu menjadi baik dan buruk tergantung kepada bagaimana kamu mengisinya. Ya. Iya. Jadi Allah bersumpah atas nama waktu untuk mengkritik mereka. Gak ada. Dulu orang jahiliyah gitu. Wah, ini waktu yang baik. Dalam Islam memang ada, misalnya Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ya. Tuannya waktu. Tuannya hari. Ya. Tapi bukan berarti kemudian hari yang lain itu tidak baik. Tidak mengenal. Semua hari baik. Tergantung bagaimana kita memposisikan mengisinya gitu. Gak ada yang ini. Karena itu termasuk orang yang dikritik oleh ayat pertama surat Al-Asr ini, orang yang baiknya cuma hari Jumat. Oh, karena ada Jumat berkah. Seolah-olah kalau Jumat dia baik. Iya. Kalau Sabtu Minggu dan lain sebagainya dia jadi gak baik gitu. Ada orang yang begitu. Baiknya kalau Ramadan doang. Banyak, ya. Itu juga orang-orang yang dikritik sebenarnya oleh ayat ini. Semua waktu kamu harus baik, bukan baik waktu-waktu tertentu aja. Iya. Kan kita gak ada jaminan. Baiknya hari Jumat, gak taunya matinya hari Minggu. Nah, habis loh. Iya, orang-orang lagi libur lagi. Iya. Mati dalam keadaan ngelakuin yang buruk-buruk. Iya. Waktu itu saya pernah dengar ide wal asr ini, dan yang siapa sih ya yang ini ya? Dia menafsirkannya ini sebagai waktu asar. Iya. Sebagai waktu asar. Saya jadi nyambung sama waktu saya di Inaba di Suralaya. Iya. Setiap habis asar itu kita melakukan yang namanya ritual tawasul. Kasih kirim-kirim doa, kirim Al-Fatihah buat guru-guru kita gitu. Karena menurut sependek sepengetahuan saya, di Inaba itu diajarkan bahwa di waktu asar inilah terjadi pergantian shift malaikat katanya. Jadi malaikat itu lagi berlomba ke atas membawa catatan baik dan buruk kita di hari itu sampai asar. Jadi katanya Tuhan itu bersumpah dengan segala kebaikan dan keburukan lu. Inilah bahwa ayat kedua dan ketiga itu ada nggak sih yang Iya, memang ada riwayat itu. Ada juga yang mengatakan karena waktu asar itu kan waktu selesai. Ya. Selesai kita bekerja. Benar. Itu di waktu jam-jam asar. segitu. Jam-jam segitu. Ya. Nah, artinya ini sudah dirampungkan semua. Sehari itu udah dirampungkan, udah selesai, catatannya sudah ada gitu. Karena itu kata Allah, menurut penafsiran sebagian ulama, adalah yang menyebabkan dia kemudian menyesal atau merasa beruntung itu di waktu asar. Gua ngapain aja dari pagi. Oh iya, betul. Nah, itu biasanya di waktu asar pemikiran itu muncul. Dan kata Allah, nanti kita akan bahas di ayat selanjutnya. Kaitannya lu beruntung atau tidak beruntung itu adalah lu berikan waktu itu untuk Allah atau untuk selain Allah. Ketika lu berikan waktu itu untuk selain Allah, maka lu gak beruntung. Tapi kalau lu berikan waktu itu untuk Allah, maka waktu lu itu beruntung. Jadi ukurannya adalah Allah waktu itu. Bukan
bukan apa-apa, bukan yang sifatnya duniawi itu. Iya. Tapi pemberiannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu kelihatan waktu asar tuh. Nah, ini gimana nih, udah seharian baik nggak nih kita? Apa lo cuma bengong doang? Iya. Dan gitu. itu amalan yang sangat penting, muhasabah diri, menghisab diri. Kata Nabi, hisablah dirimu sebelum Allah yang menghisab. Ya. Jadi di waktu asar, mentok-mentok di waktu malam, banyak sahabat itu yang ketika malam dia menghisab dirinya. Seharian udah ngapain aja. Ya. Kemudian kalau ada yang salah, dia minta maaf. Kalau salahnya ke Allah, minta maaf ke Allah. Kalau salahnya ke manusia, minta maaf ke Allah, dan besoknya minta maaf ke manusianya. Kemudian ada orang yang bikin salah, enggak, dia maafkan. Jadi dievaluasi setiap hari sehingga beres tuh. Di dunia relatif beres urusan kita. Jangan ditumpuk-tumpuk, nanti tiba-tiba di akhirat kebuka semua dan akhirnya hisab kita jadi berat. Ya. Jadi bereskan urusan yang bisa kamu bereskan di dunia. Ya. Makanya menurut Jalaluddin Rumi itu bahkan matilah kamu sebelum kamu mati. Maksudnya? Maksudnya bunuh nafsumu sebelum kamu kemudian betul-betul mati karena nyawamu sudah tidak ada. Ya. Atau bahkan matilah kamu artinya bertemulah dengan Allah. Bertemulah dengan Allah dan hiduplah bersama Allah sebelum kamu betul-betul bertemu dengan Allah sebagai mayat. Ya. Bertemu dengan Allah apa? Dengan sholat. Sholat itu mi'rajul mu'min. Pertemuan seorang manusia dengan Tuhannya. Ya. Jadi perbanyak sholat dan lain sebagainya. Artinya mati itu. Intinya bunuh egomu lah. Ya. Nah, masuk kedua. Oke. Sedikit lagi tambahan nih, King. Bahwa bahkan sholat itu sebenarnya adalah pembelajaran tentang waktu. Sholat. Makanya sholat itu ada waktunya. 5 waktu sholat. Dari 5 waktu sholat itu kata Nabi kalau bisa di awal waktu. Karena pentingnya aspek waktu itu sehingga sholat itu ada aspek manajemen waktu. Jadi kita akan jadi disiplin waktu dengan adanya sholat itu. Yeah. Kita tahu tuh waktu, ini waktu ini, waktu itu. Quran juga bicara, misalnya siang hari itu waktunya kamu mencari makan, malam hari waktunya kamu istirahat. Siang hari waktunya kamu ibadah muamalah kepada sesama manusia dengan bekerja. Malam hari waktunya kamu ibadah ritual kepada Allah, mahdoh, hubungan kamu kepada Allah. Ibadah vertikal. Ya. Kalau siang ibadah horizontal. Ya. Jadi kedisiplinan waktu itu menjadi penting dalam Islam. Karena itu dalam Islam jelas konsepnya, orang yang sukses adalah orang yang bisa mengendalikan waktu, dan orang yang tidak sukses adalah orang yang dikendalikan oleh waktu. Yang biasanya tiba-tiba ngomong, wah udah kuliah aja, wah udah nikah aja, ya elah udah punya anak aja, ya elah udah mati aja lo belum apa-apa. Iya. Jadi waktu bergerak begitu saja. Karena itu dalam Islam itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang beruntung adalah orang yang dia hidup seolah-olah besok dia mati. Artinya gimana sih orang besok kayak mau mati? Pasti dia akan padetin tiap detiknya itu dengan ibadah. Minimal dengan hal-hal yang bermanfaat menurut dia. Seperti orang yang mau mati itu. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang dan dia akan merasakan detik demi detiknya. Kalau kita kan lewat aja sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nonton yang lain gitu. Benar. Nonton Habib dan Cing ya gak lewat. Bahkan gak skip iklannya. Kalau iklannya gak di skip, wah, sedekah AdSense namanya. Anda udah gak sedekah senyum, gak sedekah duit, sedekah AdSense juga pelit. Waduh, iya. Saya jadi ingat nih, memang di budaya kita akhirnya waktu-waktu sholat itu juga jadiin patokan. Kalau mau ketemu ba'da asar, kalau ini ba'da maghrib. Ya. Bahkan Rahman sekarang menjadikan patokan waktu-waktu sholat untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Sebelum asar kita harus kelar. Sebelum maghrib, sebelum zuhur kita harus kelar. Jadi ada targetnya gitu. Dan kerjaan juga jadi terukur. Walaupun asar, maghrib ini agak repot ya. Kan waktunya agak saklek. Bisa kemana-mana tuh. Asar misalnya dari 3:30 sampai jam 5:30. Nah kayaknya Rahman bukan orang disiplin waktu, orang yang nggak mau matok di satu waktu. Makanya. Dan juga itu agak bahaya kalau kita janjian sama orang non muslim.
Dia nggak tahu ya. Kapan ba'da asar? Iya, ba'da asar ya, gua nggak tahu kapan ya. Ba'da lagi apa? Iya. Makanya saya bilang ke Rahman, udah pokoknya kita kerja, pokoknya sebelum asar kita zuhur. Ya. Gitu. Benar. Udah pasti itu. Ya, udah pasti, nggak mungkin lewat itu. Iya. Iya. Kayaknya setiap video jokes itu selalu keluar. Selalu ada, harus. Ada. Kadang jokes itu memang harus kita jejelin ke orang, sehingga orang itu harusnya terpaksa ketawa. Iya. Sehingga baru kita mau mulai aja orang udah senyum, Bib. Iya. Dan ibadah lagi. Senyum. Tapi jadi bumerang kalau itu nggak lucu-lucu. Baru kita omongin orang udah sebel ya. Aduh, iya. Skip aja deh. Iya. Aduh. Iya. Oke, kita masuk yang kedua, Bib, sekarang. Kita masuk ayat kedua, lanjut. Innal insana lafi khusr. Ya. Apa di sana, Cing, artinya? Sungguh manusia berada dalam kerugian. Iya. Jadi sesungguhnya pertama kita awali dari al-insan. Ya. Al-insan itu akar katanya, maknanya itu adalah gerak. Insan jadi, bukan manusia maksudnya. Insan itu manusia, akar katanya itu adalah bergerak. Jadi kalau ada penonton yang hobinya rebahan, mageran, iya. Ya, dia separuh manusia. Secara bahasa belum bisa disebut manusia, karena manusia itu yang selalu bergerak, dinamis dia. Kalau hidupnya flat gitu aja, hari ini nggak lebih baik dari hari kemarin, itu nggak manusia banget. Manu doang, nggak ada sianya. Nggak ada sianya. Atau sia doang, nggak ada manunya. Mungkin karena dia orang Sunda. Kenapa? Karena sia, kalau manu abdi manusia gitu. Wow. Aing ya, manu aing dan manusia gitu. Kalau maneh baru abdi ya. Oke, iya. Sia itu kan yang biasanya polisi. Siap dong. Asia gitu ya. Iya. Asia atau Halilintar. Keluar juga. Ada Afrika, ada Asia, iya. Yuk lanjut. Iya. Insan itu adalah yang bergerak, ya. Yang bergerak, insan itu adalah yang bergerak. Jadi insan itu harus selalu bergerak. Ya. Dan Allah jamin di dalam ayatnya yang lain bahwa siapa yang bergerak, bahkan hewan melata pun pasti Allah jamin rezekinya. Jadi kalau lu nggak dapat rezeki itu karena lu nggak bergerak. Jangan bicara soal doa, jangan bicara soal maksiat. Siapapun, mau orang itu maksiat, mau orang itu binatang, mau orang itu tumbuhan, ketika dia bergerak, maka dia dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya saya suka dulu digituin sama kakak saya ketika pertama ke Jakarta. Lu pokoknya bangun pagi gerak. Gerak kemana kata gua? Pokoknya gerak. Biar Allah jamin rezeki lo. Akhirnya ya udah gerak beneran. Saya tuh jalan-jalan ya akhirnya ya nganggur juga. Iya, akhirnya jauh. Iya. Tapi kan paling Iya. Kalau saya dulu mah nungguin ayam lewat aja. Kan kayaknya rezeki di patok ayam ya. Saya lihat nih ayam pagi-pagi udah lewat, habis patok rezeki orang nih. Gua ambil. Jadi tadi intinya bergerak. Ya. Bergerak itu yang menjamin rezeki kita. Bergerak itu yang menjamin kita disebut manusia. Bergerak itu yang menjamin kita hidup. Makanya kalau ada orang bilang, Bib, hidup saya kok naik turun gini ya. Loh, justru itu berarti itulah hidup. Jantung aja kalau flat mati. Artinya. Hidup itu ya harus gerak gitu. Jadi gerak itu inti menurut saya dari kehidupan. Bergerak. Orang yang tidak bergerak tidak lebih baik. Yaitu bukan manusia. Naik turun dalam kehidupan itu adalah manusiawi. Kalau turun terus katanya MU. Waduh. MU sekarang berapa sih? Iya. Aduh, saya suka tenis. Makanya. Iya. Insan yang bergerak. Jadi memang dengan bergerak itu kita menemukan segala sesuatu. Iya. Artinya menjemput rezeki yang sudah berserakan di muka bumi. Ya, dan insan itu secara gramatikal bahasa Arab itu posisinya adalah ma'rifat. Dalam sorof itu dia ma'rifat. Ma'rifat itu artinya dia berlaku umum. Maksudnya? Jadi mau muslim, mau kafir. Oke. Mau ahli maksiat, mau orang taat.
ketika dia bergerak, dia dijamin rezekinya. Okay. Nah, ini sekaligus untuk menjawab orang-orang yang kadang nanya, ya Allah, gue sholat, tapi lebih kayak temen gue yang selalu maksiat, padahal gue selalu taat. Nah, intinya itu sholat itu ya untuk Allah, dan itu ibadah kamu, bukan untuk pekerjaan. Pekerjaan itu sudah jelas ada job desk, ada bagian SDM yang ngurus, yang itu punya ukuran-ukuran tersendiri yang kamu harus mengikuti aturan itu. Jadi jangan, wah, gue udah taat sama Allah tapi gue kok gak dikasih rezeki, sedangkan itu ada yang non muslim padahal menurut kita salah agamanya, tapi kaya raya gitu. Rezekinya banyak karena dia bergerak. Karena insan di sini tidak spesifik kepada muslim. Siapapun yang bergerak, siapapun yang memanfaatkan waktu, maka dia akan beruntung. Siapapun yang tidak memanfaatkan waktu, walaupun dia muslim, maka dia akan merugi. Ya. Meruginya juga bukan cuman di dunia bagi seorang muslim, tapi juga di akhirat. Nil insana lafi khusr. Jadi dia ini adalah orang-orang yang rugi. Khusr itu artinya merugi. Ya. Jadi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu pasti dia akan rugi. Dan kata Nabi terkait juga ayat ini dalam salah satu hadisnya, jangan lupakan dua nikmat terbesar dan paling utama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Makanya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat dan waktu termasuk di situ. Iya, jadi waktu, kamu gak akan bisa mengulang waktu. Kamu bisa mengulang belajar, mengulang pekerjaan, mengulang apapun, tapi kamu gak akan bisa mengulang waktu. Makanya Raihan yang dari Malaysia itu bikin lagu demi masa digabungkan dengan ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Iya, benar. Karena dalam penafsiran hadis ini, dalam penafsiran ayat ini memang yang dibawa oleh para mufassir adalah hadis itu. Jadi nikmatnya itu waktu dan kesehatan. Nah, ini relate sekali di suasana pandemi. Bahwa kesehatan itu nikmat terbesar. Betapapun uang kita banyak, kalau stroke ya nggak bisa makan yang enak-enak dong. Bahkan seberapapun kita lucu, kalau kita positif COVID, gugur di Suci Kompas. Bener. Jadi sekarang ini Suci Kompas bukan nyari komika yang terlucu, yang tersehat juga. Iya. Semua udah digabung ini. Seberapapun ilmunya Ustadz, kalau dia positif, dia gak dapat job Ramadan. Iya. Bener, iya. Sehat harus ya. Iya, saya kemarin nih bikin konten buat Ramadan sama komunitas musisi mengaji. Di swab dulu, Jeng. Di swab dulu. Seandainya itu positif, ya gak jadi saya bikin konten. Masalahnya kan kita kalau mau bikin konten tuh mau tolaah dulu, belajar dulu, dan sudah ada di kepala apa yang mau dikeluarin. Nah, kalau kita positif mau dikeluarin kemana? Nah. Yang udah gak enak kan, udah ada di lidah tapi gak keluar tuh gak enak. Telan aja, Bib. Gelak gitu. Sama di Kompas juga begitu. Mau syuting, kita mau syuting jam 6. Jam 5 kita swab. Oh, iya. Nunggu berapa menit? Iya, terus masuk. Sama, kemarin juga saya gitu. Jadi kalau itu positif nggak jadi sih syuting. Dan orang Indonesia ini kan kadang ya, was-wasnya, kita pernah bahas soal was-was itu buruk sekali, harus dilawan. Was-wasnya itu lebih gede dari realitasnya. Misalnya kadang tuh dulu di awal-awal COVID, mungkin sampai sekarang sebagian orang itu sama yang positif COVID nggak mau video callan atau teleponan. Takut tertular. Iya, nggak tahu, tapi dia kayak menahan diri untuk gitu. Maksud saya kan, kalau saya nggak bisa, misalnya ya, naudzubillah, tapi misalnya positif, kan bisa secara online, tapi kan bisa Zoom gitu. Tapi kayaknya takut juga Zoom. Takut dari melihat, dari mata turun ke hati. Waduh, ya. Takut kena dosa ain. Dosa ain, ya. Nah, kita pernah bahas juga dosa ain. Dosa ain juga pernah dibahas juga. Tapi memang munasabah itu, kembali lagi yang Jeng Abdel kemarin bicarakan, bahwa kita tanpa sengaja akhirnya semua pembicaraan kita itu tidak ada satu minggu ke minggu lainnya yang tidak terkait. Padahal kita pilih ayatnya dan suratnya random, berdasarkan yang paling pendek agar kemudian bermanfaat bagi
orang-orang yang ketika digunakan ayat ini untuk sholat. Ini untuk sholat. Yeah. Tapi akhirnya kelihatan munasabahnya kan, keterkaitannya. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Ya, ya. Selainnya adalah kamu baca sekarang, besok kamu baca, kamu dapat ilmu lagi. Besok baca, dapat ilmu lagi. Terus saja begitu. Iya, iya. Dari 6 episode yang udah kita bikin memang terbukti itu ya. Terbukti. Padahal nggak di setting, nggak dipersiapkan, nggak diapakan. Iya, iya, iya. Jadi setting kamera, audio. Iya, setting itunya sih, tapi omongannya nggak di setting. Tapi di setting juga sih kita ngomongin ini ya, gitu. Surat ini ya, ya, ya. Iya, ya semua udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, 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 iya. Mantap. Iya, iya, iya. Udah nih. Udah, oke. Sekarang 2 udah selesai. Udah. Oke, yang ketiga. Nah ini panjang ini. Ini wal asri aja panjang banget. Iya. Satu kata doang. Ini panjang. Ini panjang banget ini. Ini ayat ketiga dan banyak banget nih ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau di King Abdul apa artinya? Ini artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Iya. Jadi di ayat ini ada 4 hal yang menjadi ciri orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Yang pertama dia adalah beriman. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung waktunya. Bukan yang merugi, karena ini terkait dengan ayat kedua berarti ya, Bib ya. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali gitu. Iya. Kecuali orang-orang yang. Iya, artinya ini orang yang beruntung. Iya. Betul. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Karena itu saya juga pernah sampaikan di sebelumnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah berkedip kecuali dengan kesadaran bahwa kedipan itu dari Allah. Jadi iman itu menguasai waktu kita sehingga kapanpun kita wafat dalam keadaan beriman, dan itu artinya kita husnul khotimah. Jadi waktu itu harus dikuasai oleh iman kita. Jangan sampai ada waktu di mana kita tidak beriman. Dan waktu ketika kita tidak beriman itu kata Nabi Muhammad adalah waktu ketika kita bermaksiat. Ketika kita bermaksiat berarti kita sedang tidak beriman. Karena kalau kita beriman, kita tidak akan melakukan maksiat itu. Kalau kita yakin Allah melihat kita dan berkuasa atas kita, kita gak akan melakukan itu. Sebagaimana seorang yang yakin ketika ngerjain ujian, ada guru yang mengawasi, dia gak akan nyontek. Betapapun dia butuh contekan, pasti dia ngitung kancing. Iya. Pas ini soalnya esai lagi. Aduh, apa nemu di itu. Udah gue hitung kancing aja deh pas dilihat soalnya esai. Iya. Kayak saya pas SPMB. Iya. Dulu. Jadi matematika dasar, bahasa Indonesia sama ekonomi saya ingat saya. Iya. Bisa semua nih pintar, kecuali bahasa Inggris. Dan masuk akal orang Arab gak bisa bahasa Inggris. Iya. Ya. Nah, akhirnya saya nyontek ke depan saya, Cing. Zaman dulu. Nyontek ke depan aku. Selesai saya keluar dan saya bilang, "Bro, thank you ya." Kenapa? Enggak, sorry to say. Tadi gua lihat punya lo. Lah, sorry to say juga kata dia. Soalnya AB-AB. Iya. Beda-beda. Iya. Jadi soalnya dia A, soal gua B. Beda emang. Waduh. Pantesan gua gak lulus akhirnya. Ternyata karena itu. Karena dulu SPMB kalau salah dikurangi, Cing. Iya. Mending dia gak diisi, karena kalau gak diisi nol. Zaman dulu SPMB. Tapi alhamdulillah itu gak diterima di ekonomi dan HI. Tapi diterima di pilihan ketiganya, filsafat. Oh berarti kata gue, berarti gue nih salah pun bahasa Inggrisnya jeblok masih pintar. Gak taunya ternyata filsafat gak punya murid. Jadi siapapun diterima. Iya. Filsafat itu gak ada muridnya, karena gak ada orang mau belajar filsafat. Tapi akhirnya nggak jelas masa depan suram. Iya. Tapi kerjaannya nggak sekarang nggak suram-suram juga. Nggak, alhamdulillah. Iya, karena ngajarin mikir filsafat. Nah, mikir. Inti pemikiran adalah mikir cari duit. Nah, akhirnya sukses dia. Iya. Ini terjadi nih ya, karena awal ekonomi, HI, filsafat. Yang keterima filsafat. Dengan runtutan kejadian akhirnya Habib ada di sini. Ada di sini. Saya HI. Keterima, makanya ada di sini. Iya. Untung saya nggak keterima HI. Iya, kalau kita bayangin kalau kita tukar, saya yang di situ. Nah, itulah
rahasia Rahasia, ilahi. betul. Kadang asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Apa yang kamu cintai kadang itu buruk bagimu dan apa yang kamu benci kadang baik bagimu. Jadi akhirnya kata orang Madura, buahnya betis selalu di belakang. Enggak ada di depan. Penyesalan selalu di belakang. Tapi kadang di belakang juga ada hikmahnya. Kita tahu, oh maksudnya Allah begini. Tapi sependek kehidupan saya ini, setahu saya penyesalan bukan hanya datang belakangan. Ada nyesel datang duluan. Janjian jam 10, saya jam 8 udah datang. Sepi, aduh gue nyesel datang duluan. Nggak selalu belakangan ternyata. Saya ada juga penyesalan yang di depan. Jadi kalau janjian sama temen yang udah emang ngeselin, kayak Tretan Muslim, terkenal tuh. Namanya doang Muslim. Soal waktu dia gak Muslim. Lebih coki. Iya. Nah, gue tuh dari awal nyesel gue janjian sama Muslim. Iya. Karena sudah tahu. Udah tahu ya bakal jadinya seperti apa gitu. Iya. Aduh. Tapi kejebak terus, Cing. Kayak kita bermaksiat. Udah tahu setelah maksiat tobat pasti. Orang itu 1 detik setelah maksiat atau sepersekian detik pasti nyesel. Dan nyesel itu bagus, itu bentuk tobat. Tapi ngulangi lagi. Itulah nafsu. Tretan. Makanya kita menggatukan. Itulah nafsu. Makanya kita pernah bahas juga bisikan setan itu atau segala bentuk yang membisiki nafsu kita itu seperti nyamuk. Ketika datang kita zikirin. Ini kan seperti berzikir. Ya. Dia pergi, tapi dia akan datang lagi, gini lagi. Makanya zikir kepada Allah itu harus selalu ada. Seperti orang yang seperti ini ketika tidur, maka nyamuk gak akan datang. Karena begitu kita berhenti, nyamuk itu akan datang dan nging. Nah, nging itu lebih ngeselin daripada digigit. Iya. Benar. Mending digigit sekalian. Kelar. Iya. Ini kayak mengintai dan mengancam. Kapan gue digigitnya? Gue mau gue balas selama ini gue. Dia nging, gue juga gitu aja. Dia juga pengang pasti. Orang dia kecil aja bikin kita pengang. Dia bunyi kita bunyiin aja gitu aja ya. Kalau gue tangkep nih, gue deketin token listrik gue. Nit gitu ya. Iya. Ini acara bercanda pada dakwah gitu. Iya. Tapi kan tetap ada nilai-nilai positifnya. Betul. Justru dengan gini kita relate. Iya. Untuk stand up comedy. Iya. Biar lebih religi. Iya. Ya lazina amanu. Tadi baru ke iman ya. Iya, jadi iman. Kita mengisi segala sesuatunya dengan iman. Dan segala sesuatu tidak ada artinya kalau tidak dilandasi dengan iman. Ya. Karena itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat itu letaknya iman. Karena itu semua niat, kita juga bahas minggu lalu, adalah lillahi ta'ala. Harus berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bukan untuk kepada Allah ya, segala ibadah kita ya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Dan beramal soleh. Nah, iman, tapi kalau tidak amal soleh ya percuma. Niat tanpa aksi, percuma. Jadi dia harus dikeluarkan menjadi aksi yang baik. Diwujudkan menjadi amalan. Tapi katanya kalau niat baik aja kita udah dapat pahala. Niatul mukmin amaluha. Niatnya seorang mukmin itu amalnya. Niat baiknya seorang mukmin itu amalnya. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak mampu, misalnya kita mau berangkat haji, duit punya, tapi kan belum tentu karena antriannya 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, akhirnya kita nabung, itu dihitung niat. Walaupun nggak berangkat haji, dihitung sudah melakukan haji. Karena yang menyebabkan kita tidak haji bukan kita, tapi pihak ketiga. Tapi kalau kita mampu, maka kita harus mengamalkannya. Dan itulah bentuk kasih sayang Allah. Niat baik dihitung kelakuan baik, tapi niat buruk tidak dihitung kelakuan buruk sampai dia melakukannya. Niat mau nyuri, belum dihitung dosa, kecuali beneran nyuri, baru dosa. Tapi kalau niat baik, walaupun belum melakukannya dihitung berpahala. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang atas semua hambanya. Jadi harus dilakukan amal. Dan wa amilu shalihat, beramal baik. Nah ini kadang orang kita, walaupun ini hal kecil tapi penting, orang bilang amal dan dosa.
Nah, amal itu bisa jadi dosa. Bisa jadi kalau dosa. amal buruk. Iya. Makanya yang disebutnya amal soleh, amal yang baik. Karena- Ada amal yang buruk, ngeplak orang gitu. Itu amal. Tapi Ngebully amal orang buruk. juga amal. Iya. Amal itu artinya perbuatan. Berbuatan. Iya. Bisa soleh, bisa tidak soleh gitu. Tapi konotasinya kalau gue mau beramal lah. Iya, Beramal kayaknya konotasinya positif. positif. Jadi gitu. bagus lah, artinya amal itu selalu diidentikan dengan hal-hal positif. Positif. Iya. Walaupun kadang cuma secara bahasa identik. Iya. Aslinya ya nggak identik banget. Benar. Iya. Gitu. Misalnya, yuk beraksi kita. Nah, Aksi itu konotasinya biasanya negatif. Iya. Yuk beraksi kita. Karena beraksi rampok itu beraksi, Iya. maling itu beraksi. Iya. Beramal itu. Iya. Wa amilus salihan, kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kemudian saling berwasiat tentang al-haq. Al-haq itu adalah kebenaran. Al-haq itu adalah kebenaran. Menurut para ulama, al-haq itu ada yang menyebutnya adalah Allah. Kebenaran itu adalah Allah. Ada yang menyebutnya al-haq itu adalah Al-Quran. Kebenaran itu Al-Quran. Tapi secara umum kebenaran itu adalah semua. Baik itu Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah. Semua yang kita imani dalam keislaman kita itu adalah al-haq, kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Maka semua kebenaran itu adalah yang bersifat Islam tadi. Itu yang disebut dengan kebenaran. Ya. Saling menasihati, artinya saling mengajak atau gimana nih, Bib? Iya, saling berwasiat, saling mengingatkan, saling mengajak dalam hal-hal yang sifatnya kebenaran. Iya. Itu juga catatan buat kita, karena biasanya kita ini partnernya in crime. Kalau punya partner biasanya dalam kriminalitas, iya, dalam keburukan, bukan istilah dalam juga kebaikan. ada partner in crime ya. Iya, partner in crime. Partner tuh seharusnya dalam kebaikan. Gitu. Makanya Nabi itu kan selalu mendidik kita untuk wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang baik agar partner lo baik, minimal lo sungkan untuk berlaku buruk karena di depan orang baik gitu. Iya. Karena kita juga katanya dinilai juga dari dengan siapa kita bersahabat. Itu bisa jadi citra kita juga. Lo bersahabat dengan, walaupun belum tentu ya kita main sama maling belum tentu berarti maling. Belum tentu. Tapi ada kans kita akan jadi terikut. Iya. Gitu. Iya. Ada, makanya sebenarnya berkumpullah dengan siapa saja. Yang terpenting kalau kamu berkumpul dengan orang baik, maka mintalah untuk diwarnai. Ketika kamu berkumpul dengan orang baik, maka jadilah orang yang mewarnai. Iya. Jadi kuncinya di bagaimana pola perkumpulan kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan berwasiatlah tentang kesabaran. Saling mengingatkan, saling mengajak dalam kesabaran. Sabar ini adalah sesuatu yang sangat inti dalam Islam. Sehingga para nabi dan rasul itu diangkat menjadi imam oleh Allah karena kesabarannya. Karena kesabarannya. Banyak kisah-kisah tentang kesabaran Rasul ya. Kesabaran. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Kata Rasul, kisah para nabi itu adalah kisah kesabaran, dan kisah kesabaran paling besar adalah kisah kesabaran Nabi Muhammad. Orang termulia tapi dengan cobaan terbesar dan kesabaran tertinggi. Dan dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa kesabaran itu bisa membawa amalan-amalan kita dilipat gandakan. Pahalanya oleh Allah karena kesabaran. Nah, mengenai kesabaran ini, Jing, orang masih cenderung menganggap sabar itu identik dengan ujian. Padahal menurut Imam Ghazali, sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama memang dalam ujian, sebagaimana kita ketahui bersama. Sabar itu kalau dikasih cobaan. Cobaan, musibah. Iya, sebanyak apapun cobaan itu. Dan cobaan itu memang masuk akal kalau banyak. Karena kalau sedikit cobain, iya betul ya. Kayak Kurt cobain ya. Iya. Meninggal umur 27, umurnya dikit tuh dia tuh. Kurt cobain ya. Iya, umurnya 27 dikit banget ya. Kalau cobain dikit, kalau cobaan masih banyak ya. Nah, itu yang umumnya diketahui. Tapi dalam 2 hal ini yang sering orang tidak anggap butuh kesabaran, yaitu dalam menjalankan ketaatan. Kata Imam Ghazali itu butuh kesabaran.
Ada orang yang nggak sabar, bukan ada, banyak orang yang nggak sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya elah gue udah sholat, Allah nggak ngasih gue jodoh. Ya elah gue udah sholat dari dulu, Allah nggak ngasih gue rezeki. Ya elah gue udah sholat, Allah nggak ini nggak itu. Nggak sabar ya? Nggak sabar. Padahal kita nggak tahu rahasia Allah. Kemudian juga sabar dalam menahan diri dari maksiat, kata Imam Ghazali. Orang nggak ikut temennya untuk ngebully orang lain, nggak ikut temennya untuk bermaksiat misalnya, itu kan butuh kesabaran. Ada yang ditahan dari dalam dirinya. Nah, itu juga kesabaran yang penting ada dalam diri kita. Dan orang harus saling mengingatkan dalam hal itu. Dan sabar itu menurut para ulama adalah menahan kehendak nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Jadi menahan untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik. Dan itu sebenarnya kita belajar nanti dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa itu kan menahan dari sesuatu yang sebenarnya boleh aja. Makan, minum, tidur sama istri kan boleh. Cuma di bulan puasa coba tahan agar kamu mendapatkan sesuatu yang lebih besar dengan menahan. Karena puasa itu artinya juga menahan ya. Menahan, imsak. Imsak itu artinya menahan. Nah, tahan sesuatu yang sebenarnya kamu boleh mengambil demi kemaslahatan atau kemanfaatan dan kebaikan yang lebih besar. Dan kita bisa nahan kalau kita punya sifat sabar. Kalau kita punya sifat sabar. Karena itu Ramadan itu syahrus sabr kata Rasul. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Gak akan sukses dalam Ramadan kecuali orang-orang yang bersabar. Dan sabar itu tantangannya banyak, diantaranya misalnya orang biasanya lebih susah sabar di menit-menit akhir menjelang buka. Sabar dari sahur sampai asar. Tapi dari asar ke maghrib itu berat banget godaannya. Sabarnya juga makin berat gitu. Makin terlantang. Jadi harus bisa menahan diri dengan kesabaran. Puasa adalah tempat kita mendidik kesabaran kita dari tahun ke tahun supaya lebih bagus. Lebih bagus. Karena itu kalau ingin tahu lu sukses apa enggak Ramadan ini, ukurannya tuh bukan di Ramadannya, tapi setelah Ramadan. Kalau lebih baik berarti dia sukses. Semua ukuran. Mabrur haji, ukurannya kapan? Setelah pulang haji. Lebih baik atau enggak? Kalau enggak lebih baik atau bahkan sekedar sama saja, maka ya berarti enggak mabrur. Kalau puasa berarti dia gak sukses puasanya. Karena harusnya di ujungnya puasa membuat kita orang menjadi orang yang lebih bertakwa ya. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu adalah kunci kemenangan. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan karena itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju sholat, dan sholat itu yang menyebabkan kita menang. Munasabah ayat berarti. Ada keterkaitan ayat ini ke ayat-ayat banyak ya. Semua ayat-ayat tentang kesabaran akhirnya. Dan al-haq dan as-sabr itu digandeng sama Allah di ayat ini. Kebenaran dan kesabaran itu digandeng sama Allah. Kenapa? Karena memang dalam mendakwahkan kebenaran itu butuh kesabaran. Nabi Allah Nuh 950 tahun berdakwah dan hanya dapat 80 umat saja. Saya 2,5 tahun dakwah di YouTube dapat 400.000 subscriber. Akhirnya bersyukur. Nabi Nuh 950 tahun dapat subscribernya cuma 80. Jadi followernya ya. Ada yang unfollow nggak? Anaknya unfollow. Anaknya unfollow. Waduh. Kacau ya. Makanya. Nah, itu butuh kesabaran. Karena itu orang dalam menasehati orang lain, mengajak orang pada kebaikan itu butuh kesabaran. Dalam berdakwah secara umum itu butuh kesabaran. Kalau gak sabar, bego lo udah dibilangin 3 kali. Biasanya batasnya orang kan 3 kali sabar itu. Padahal sabar itu ya gak ada batasnya. Batasnya sabar ya gak sabar gitu. Iya. Yang ada batasnya itu subur. Karena subur waktumu telah habis. Kata Arya apa? Arya Wiguna ya? Arya Wiguna. Begini kan yang kamu mau subur gitu. Waktumu sudah habis. Subur itu ya. Kalau sabar nggak ada habisnya waktu. Nggak ada habisnya. Seterusnya. Tulal umur. Sepanjang umur kita harus belajar. Walaupun ya nggak sempurna ya pasti namanya manusia. Terus belajar untuk lebih sabar lagi. Karena akan selalu datang cobaan-cobaan berikutnya ya.
dan akan selalu lebih besar. Semakin sabar, semakin gede cobaannya. Terus aja begitu sampai kiamat. Kalau gitu mendingan gak sabar kata orang itu. Daripada gua sabar dikasih cobaan yang lebih besar. Nah itu pemuda tersesat. Tersesat ya. Jangan itu di Amelia bukan di sini. Nah, itu jangan di sini. Iya. Jadi sabar itu, bahkan ada yang itu ya Bib ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Iya. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Karena mengapa jadi penolong gitu? Karena sabar itu kadang orang itu jadi gagal sukses karena nggak sabar. Misalnya dia meniti karir. Allah telah tetapkan di tahun kelima dia sukses. Karena nggak sabar di tahun ketiga dia putar arah. Iya. Nah ini ya nggak dapat. Nah, banyak itu tuh. Banyak kita yang terlalu mendahului ketentuan kita. Karena kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi sabar aja kalau kita lakukan itu dengan benar ya, yakin aja satu saat kita akan nemu. Iya. Istilahnya tuh jackpotnya kita gitu ya. Dan sebenarnya itu nggak perlu keyakinan, tapi memang orang yang bersabar itu tentang satu hal, maka dia akan berkompeten tentang hal itu, dan orang yang berkompeten pasti dia akan sukses. Logikanya kan seperti itu. Iya. Misalnya, saya dari tadi nih, Cing, sabar untuk nggak minum kopi. Nah, sekarang saatnya kayak saya berbuka nih, ya sudah. Ya. Kita minum. Karena waktunya belum habis ya. Kalau belum habis, saya juga nih. Saya sabar nih. Walaupun saya ini punya rumah ini, tapi nggak dibikinin lagi. Kopinya. Iya. Karena si Iman, dia benar-benar amanah. Saya bilang gini, Man, lo jangan terlalu sering ngasih gue kopi. Karena setiap lokasi pasti gue minum, Lo harus takerin. Paling enggak gue sehari 3 kali cangkir. Mungkin ini udah tangkir ketiga. Sehingga si Rahman minta ke Iman, udah cukup. Bapak udah cukup minum kopi. Walaupun namanya Iman. Gitu. Bagus namanya. Iya. Udah cukup, Bapak udah cukup minum kopi. Jadi agak nyesel juga ngasih taunya gitu. Makanya dikasih aqua lagi nih ya. Walaupun dicopot ya. Biar nggak ketahuan aquanya. Dicopot. Nggak ketahuan aquanya. Semua air mineral aqua. Saking udah nempelnya itu brand. Iya. Sehingga kayak apa namanya ya? Odol ternyata merek. Iya. Dari pasta gigi gitu. Kayak Cing Abdel dan Mama Dede. Iya. Walaupun saya berjuang untuk dipisahkan. Iya. Iya. Oke, ini masih ada lagi, Bib? Udah gak ada, Cing. Udah ya. Sejam juga. Sejam lagi. Iya, sejam lagi ya. Memang itu waktu sebenarnya masih banyak kalau kita mau kaji lagi. Iya, kalau mau kita kaji, ya ini kan rangkuman dari beberapa pendapat ulama. Dan saya langsung sebutkan, mayoritas bilang ini. Kalau mau di bridging semua tuh, habis ya. Dan kita terbuka loh sama kritik-kritik, karena di beberapa video juga udah mulai ada yang Bib, sepengetahuan gue ada deh orang yang ngomong gini-gini, termasuk yang masalah iblis dari bangsa malaikat. Waktu itu Habib bilang iblis itu bagian dari malaikat. Nah, ada ya penonton yang kasih dalilnya juga bahwa. Nah, iya. Jadi soal itu iblis itu memang sebagian ulama menyebutnya bagian dari malaikat, sebagian ulama menyebutnya tidak. Tapi yang saya bicarakan di video itu adalah pendapat yang menyebutkan itu bagian dari malaikat berdasarkan pada ayat yang kita kutip pada saat itu, yaitu bahwa semua malaikat itu bersujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Artinya iblis ada di dalam situ. Sana itu dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang menyebut iblis itu sebagai bagian dari malaikat. Nah, jadi memang yang terpenting sebenarnya ini sebagai edukasi buat teman-teman penonton, karena penontonnya kita nih kan kayaknya ngikutin terus. Iya. Saran saya memang diselesaikan nonton itu secara utuh gitu. Karena kalau sepotong-sepotong itu akan bahaya, bukan bahaya bagi saya. Kalau teman-teman nyalahin saya, ya saya nggak ada masalah gitu. Buat kalian, karena pemahaman kalian tentang Al-Quran akhirnya salah, akhirnya sepotong-sepotong. Kalau perlu malah seharusnya video ini itu menjadi step untuk kalian membaca tafsir-tafsir Al-Quran. Dari apapun, tafsir siapapun gitu ya? Dari siapapun, ilmu itu dari manapun. Walaupun dari mulut seorang munafik, itu penting untuk kita ambil.
Iya. Jadi jangan fanatik sama satu orang, enggak. Kepada siapapun. Ya, oke, karena itu kita juga terbuka ya untuk menerima kritikan dari kritikan seperti itu ya. Ya gak terbuka banget sih. Ada ditutup dikit. Iya. Jangan semua akhirnya di debat ya. Jangan semua akhirnya konten ini kita di debat, akhirnya jadi perdebatan di kolom komentar. Tapi ya. itu menunjukkan bahwa Cing Abdel perhatian kepada kolom komentar. Iya, saya selalu di like lo semua. Semua di like dan semua insya Allah dibaca. Gitu. Dibaca pasti. Apalagi yang komennya tuh antusias dan bikin kita tambah semangat. Untuk yang masalah yang komennya ngebully, saya nggak pikirin. Diapain? Dibaca. Tapi habis itu baru kepikiran, aduh ya. Iya. Oke, episode ini Al-Asr sudah kita bahas, sudah kita tadaburkan. Dan insya Allah kita masih bisa ketemu lagi membahas surat apa, Bib? Intinya surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang biasa kita baca di... Iya, Al-Quraisy bisa, iya. di Ilafi Quraisy. Iya, Inna atau Inna juga. Udah. Udah ya, Al-Kautsar. Iya. Iya, itu saking seringnya menyebut nama surat dengan sebutan awalnya ya. Inna atau Sehingga Inna. ketika disebut Al-Kautsar kita kan anggap itu Inna atau Inna. Inna atau Inna. Iya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih, Bib. Terima kasih, Cing. Hari ini mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di surat-surat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.